Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julia dari kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan B, SMK Negeri 2 Banjarmasin. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi kebutuhan jaringan serta kebutuhan bandwidth mesofits. Berikut penjelasannya. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teknologi satelit. A, yaitu ada pengertian satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode, revolusi, dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alami dan satelit buatan. Satelit juga merupakan benda langit yang bergerak mengikuti suatu planet pada lintasan orbit tertentu dan memiliki periode rotasi dan revolusi sendiri. Kemudian yang B, proses transmisi data satelit terbagi menjadi dua teknik, yaitu ada uplink frekuensi dan downlink frekuensi. Uplink frekuensi adalah sinyal radio yang dipancarkan dari stasiun bumi ke satelit. Sedangkan downlink frekuensi adalah sinyal radio yang dipancarkan dari satelit ke stasiun bumi. Dapat kita simpulkan, komunikasi dari satelit ke darat disebut downlink, dan ketika berpindah dari darat ke satelit disebut uplink. Nah, ketika uplink diterima oleh pesawat ruang angkasa pada saat yang sama, downlink diterima oleh bumi. Komunikasi itu disebut komunikasi dua arah. Jika hanya terjadi uplink, komunikasi ini sempurna. Jika hanya terjadi downlink, kemudian disebut satu arah. Kemudian yang C, keuntungan dan kekurangan penggunaan komunikasi satelit. Keuntungannya di sini ada cangkupan yang luas, bandwidth yang tersedia cukup lebar, independen dari infrastruktur terestrial, instalasi jaringan segmen bumi yang cepat, biaya relatif rendah per site, dan layanan mobile atau wireless yang independen dan terhadap lokasi. Kemudian di sini satelit juga ada kekurangannya, yaitu ada delay propagasi yang besar, rentan terhadap pengaruh atmosfer, modal pembangunan awal yang besar, biaya komunikasi untuk jarak jauh dan pendek relatif sama, dan harganya ekonomis yang jika jumlah user banyak. Yang D, tipe penggunaan satelit berdasarkan orbitnya. Nah, di sini yang pertama ada geosynchronous Earth orbit, adalah suatu benda, yaitu geosynchronous Earth orbit ini adalah satelit buatan dengan bumi sebagai pusatnya yang mempunyai periode sama dengan rotasi bumi, yaitu satu hari sideris atau 24 jam. Secara geometri, orbit ini mempunyai setengah sumbu utama, yaitu Sima Major Axis yang panjangnya 4.164,17 km. Yang B ada geostationary Earth orbit, adalah satelit jenis ini diluncurkan pada ketinggian sekitar 36.000 km dari atas bumi dan bergerak dengan kecepatan 3 km per sekon. Satelit jenis ini mengorbit dengan kecepatan yang sama dengan bumi, sehingga satelit dilihat dari kejauhan, satelit ini seolah tidak bergerak terhadap bumi. Kemudian ada medium Earth orbit, yaitu adalah satelit yang berada pada lintasan orbit antara 2.000 hingga 35.000 km di atas bumi dengan kecepatan 19.000 km per jam. Dengan kecepatan tersebut, satelit jenis ini dapat mengelilingi bumi lebih cepat daripada rotasi bumi itu sendiri. Satelit ini hanya membutuhkan waktu 5-12 jam untuk satu kali putaran. Contoh dari satelit medium Earth orbit ini adalah Telstar. Kemudian ada low Earth orbit, adalah satelit yang berada pada lintasan orbit antara 500 hingga 2000 km di atas permukaan bumi dengan kecepatan 27.000 km per jam. Satelit ini hanya butuh 1,5 jam saja untuk dapat mengelilingi bumi, atau sebanyak 16 kali putaran dalam waktu 24 jam. Nah, contoh dari satelit low Earth orbit ini adalah Iridium satelit. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bandwidth. Yang A, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme bandwidth, yaitu ada network bandwidth capacity, atau bandwidth capacity atau kapasitas lebar pita diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data yang berisi tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu.
Kemudian ada network bandwidth consumption, kemudian adalah konsumsi bandwidth yang dapat dipantau baik melalui perangkat jaringan seperti router oleh administrator jaringan. Nah, kemudian ada asymptotic bandwidth. Bagi suatu jaringan, asymptotic bandwidth ini adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Kemudian ada typical of bandwidth. Bandwidth biasanya dinyatakan dalam bit per detik, seperti 60 Mbps atau 60 MB per sekon untuk menjelaskan kecepatan transfer data 60 juta bit atau megabit setiap detik. Kemudian ada Internet Connection Bandwidth, adalah jaringan koneksi internet bersama atau shared network di antara banyak pengguna yang berbeda di suatu daerah, berbagai koneksi yang lebih besar. Yang B, di sini saya akan menjelaskan parameter pengukur lebar bandwidth. Nah, di sini ada throughput. Throughput adalah bandwidth sebenarnya yang diukur dengan satuan waktu tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer data dengan ukuran tertentu. Waktu download terbaik adalah ukuran file dibagi dengan bandwidth, sedangkan waktu aktual atau sebenarnya adalah ukuran file dibagi dengan throughput. Kemudian ada upstream, istilah yang merujuk kepada kecepatan aliran data dari komputer lokal ke komputer lain yang terhubung melalui sebuah network. Kemudian ada downstream, istilah yang merujuk kepada kecepatan aliran data dari komputer lain ke komputer lokal melalui sebuah network. Kemudian ada kecepatan atau speed, yaitu tes untuk mengetahui kapasitas maksimal jaringan internet yang digunakan untuk mengunggah atau mengunduh data. Nah, yang C, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan bandwidth. Yang A, di sini saya akan menjelaskan tipe bandwidth capacity, yaitu ada share bandwidth. Share bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi. Sebagai contoh, di sini jika Anda berlangganan sebuah layanan internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan penggunaan lain. Nah, dari 15 Mbps tersebut, bandwidth yang Anda dapatkan akan di bawah itu. Dan pada bandwidth jenis ini, jumlah pengguna akan mempengaruhi performa koneksi internet Anda. Hal ini dikarenakan 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan jumlah user yang memakai jaringan tersebut. Misal, ada 10 pengguna, maka bandwidth tersebut akan terbagi 10 pengguna pula. Kemudian ada dedicated bandwidth. Dedicated bandwidth merupakan jenis jaringan yang memiliki rasio bandwidth 1:1, yang memiliki arti bahwa bandwidth yang Anda gunakan tidak terbagi dengan user lain. Sebagai contoh, di sini jika Anda menggunakan dedicated bandwidth dengan kecepatan 15 Mbps, maka Anda akan mendapatkan bandwidth 15 Mbps pula tanpa terbagi. Untuk jaringan internet dengan dedicated bandwidth biasanya digunakan untuk kebutuhan bisnis yang memang membutuhkan bandwidth besar. Dedicated bandwidth memang sangat cocok untuk aktivitas bisnis yang menuntut koneksi internet tanpa putus dan cepat. Yang D, yaitu saya akan menjelaskan tentang kualitas koneksi. Itu ada jenis-jenis service TCP atau Transfer Control Protocol atau IP. Nah, di sini ada normal data user, adalah pengguna atau user yang menggunakan data normal untuk melakukan pengiriman dan penerimaan data. Kemudian ada network management, adalah layanan pada TCP atau IP management jaringan atau yang disebut dengan network saat melakukan pertukaran data. Kemudian ada real time. Sistem real time dapat diterapkan pada TCP/IP sehingga memberikan keluaran dengan waktu tunda yang singkat. Kemudian ada streaming application, bentuk distribusi dari perangkat lunak sesuai permintaan. Streaming aplikasi adalah metode penyampaian aplikasi yang secara virtual. Kemudian ada critical data application, yaitu aplikasi data kelola data yang membuat organisasi memprioritaskan pekerja TI yang meningkatkan pendapatan dan kualitas produk. Critical data application menggambarkan parameter di mana pekerja harus dilakukan. Kemudian ada network security management,
yaitu memungkinkan administrator untuk mengelola jaringan yang terdiri dari firewall fisik dan virtual dari suatu lokasi pusat. Administrator memerlukan solusi manajemen keamanan jaringan untuk mendapatkan visibilitas tingkat tinggi, kedalaman perilaku jaringan-jaringan, mengotomatiskan konfigurasi perangkat, menegakkan kebijakan global, melihat lalu lintas firewall, membuat laporan, dan menyediakan antarmuka manajemen tunggu untuk sistem fisik dan virtual. Kemudian ada network control traffic. Adalah proses untuk mengelola, mengendalikan, atau mengurangi lalu lintas jaringan, terutama bandwidth internet. Oleh jadwal jaringan, ini digunakan oleh administrator jaringan untuk mengurangi kemacetan, latensi, dan kehilangan paket. Kemudian ada DOS front service. Serangan denial of service atau serangan DOS adalah serangan dunia maya di mana perilaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang berhubungan ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Kemudian ada scavenger, dalam bahasa Inggris berarti disebut pemulung. Nah, kemudian di sini kita artikan yaitu proses cara mencari informasi yang tersedia di dalam internet. Yang B ada pengertian QoS atau Quality of Service adalah kemampuan suatu jaringan untuk menyediakan layanan yang baik dengan menyediakan bandwidth, mengatasi jitter dan delay. Parameter QoS adalah latency, jitter, packet loss, throughput, MOS, EXO, cancellation, dan PDD. QoS sangat ditentukan oleh suatu jaringan yang digunakan. Terdapat beberapa faktor yang menurunkan nilai QoS seperti redaman, distorsi, dan noise. Kemudian yaitu faktor yang mempengaruhi QoS ada delay. Delay atau latency merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak media fisik, kongesti, atau juga waktu proses yang lama. Kemudian ada delay variation. Delay variation adalah rata-rata dari jumlah delay yang bervariasi. Dalam bahasa komputer, delay variation adalah perbedaan keterlambatan di end-to-end dan one-way dengan pemilihan paket flow dengan lost packets yang hilang. Itu biasanya disebut paket jitter. Kemudian ada packet loss. Adalah suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang dapat terjadi karena collision dan kongres pada jaringan. Kemudian ada paket reordering. Adalah fenomena yang terkenal bahwa urutan paket dibalik di internet. Pengubahan urutan dapat mempengaruhi kinerja jaringan dan penerimaan paket. Kemudian ada desynchronizing TCP session. Dapat terjadi pada aliran TCP atau IP selama periode kemacetan karena setiap pengiriman akan mengurangi kecepatan transmisi mereka pada saat yang sama ketika terjadi kehilangan paket. Kemudian ada average rate dan burst size. Average rate adalah jangkauan rata-rata, sedangkan burst adalah bandwidth tambahan di mana di atas max limit yang mungkin didapatkan dalam kondisi tertentu. Kemudian, burst akan terjadi jika average rate dari queue lebih kecil dari setting burst threshold. Burst akan berhenti jika average rate dari queue sama atau lebih besar dari setting burst threshold. Yang C itu ada komponen pendukung QoS. Itu ada queuing. Dengan menggunakan QoS, sebuah trafik akan disusun berdasarkan skala prioritas dalam sebuah sistem antrian atau biasa disebut dengan queuing. Kemudian ada signaling. Signaling yang bertanggung jawab terhadap penyediaan QoS di model Inters. Ini ada Resource Reservation Protocol atau RSP sebelum mengirimkan paket-paket data. Signaling ini akan memberitahu router-router mengenai kebutuhan QoS oleh program aplikasi sehingga RSVP menggunakan pensinyalan yang outbound. Kemudian ada classification. Classification adalah metode yang paling umum pada data mining. Identifikasi traffic yang lalu lalang jaringan dan dibagi jadi beberapa kelas, itu ada kelas voice, video, atau data. Kemudian ada marking. Marking digunakan untuk mengasih stempel yang biasa disebut watermark atas setiap paket. Layer 3 namanya type of service TOS atau frame. Layer 2 namanya class of service
atau COS. Ini digunakan paket tipe transaksional, critical, atau file. Kemudian ada Administration Control. Administration Control berfungsi untuk membatasi trafik yang masuk, diterima, atau ditolak sehingga memberikan manfaat QoS dari flow yang sudah ada, tetap terjamin dan medium dapat digunakan lebih optimal. Kemudian ada Congestion Control, metode yang digunakan untuk memantau proses mengatur jumlah data memasuki jaringan, sehingga menjaga tingkah laku lalu lintas pada nilai yang dapat diterima. Kemudian ada Traffic Shaping. Traffic Shaping merupakan proses manajemen bandwidth yang mengoptimalkan jaringan internet dengan menerapkan Quality of Service (QoS) sebagai penentu trafik suatu jaringan. Kemudian ada Integrate and Differentiation Service. Integrate Service adalah layanan beberapa model yang dapat menampung beberapa persyaratan QoS. Dalam model ini, aplikasi minta jenis layanan tertentu dari jaringan sebelum mengirim data, dan Differentiation Service adalah layanan beberapa model yang dapat memenuhi persyaratan QoS yang berbeda. Kemudian ada QoS Policy, yaitu QoS Policy diterapkan ke sisi login pengguna atau komputer sebagai bagian dari grup Policy Object atau GPO yang telah ditautan ke wadah direktur aktif seperti domain, situs, organization unit, atau OU. Yang menganalisis throughput, delay, dan packet loss. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung throughput. Nah, rumus untuk menghitung jumlah nilai throughput adalah throughput sama dengan jumlah data yang dikirim dibagi waktu pengiriman data. Pada gambar di bawah, total delay-nya yaitu 62.03 sekon dan total paket yang terima adalah 303, sehingga jika dihitung sesuai dengan rumus didapatkan pada gambar di bawah, lihat nilai dari throughput yang didapatkan adalah 0,272 Mbit per sekon. Maka jika kita kembali hitung dengan menggunakan rumus, throughput sama dengan jumlah data yang dikirim dibagi waktu pengirim data. Jadi hasilnya seperti ini, 276.572 byte dibagi 81,59 bandwidth win first and last packet, dan hasilnya adalah 0,272 Mbit per sekon. Kemudian rumus penghitung rata-rata delay paket data. Rumusnya itu rata-rata delay sama dengan total delay dibagi total paket yang diterima. Pada gambar di bawah, total delay-nya itu ada 62,03 sekon dan total paket yang terima adalah 313, sehingga jika dihitung dengan sesuaikan rumus didapatkan rata-rata delay sama dengan 62,03 dibagi 303 sama dengan hasilnya 0,019990 detik. Kemudian cara menghitung paket loss. Rumusnya yaitu paket yang dikirim dikurang paket yang hilang. Nah, dari gambar di atas, nilai dari paket loss yang didapatkan adalah 1,45%. Nah, jika kita hitung dengan penggunaan rumus, maka hasilnya yaitu 103 dikurang 45 sama dengan 358. Nah, paket loss-nya yaitu 303.103 dikurang 3058 dibagi 13 dikali 100%, maka hasilnya ada 1,45%. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang soft switch. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dulu apa itu pengertian soft switch. Soft switch merupakan suatu sistem dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk menghubungkan beberapa protokol sehingga dapat saling terkoneksi. Soft switch juga merupakan entitas berbagai software yang menjadikan fungsi kontrol panggilan pada jaringan IP atau Internet Protocol. Komponen soft switch di sini ada Media Gateway Controller atau MGC. Media Gateway Controller adalah elemen utama soft switch yang berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, serta mengatur interaksi elemen-elemen yang lain dan menjembatani jaringan dengan karakteristik yang berbeda, yakni termasuk PSTN, SS7, dan jaringan IP. Kemudian ada Signaling Gateway atau SG, yaitu menciptakan suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MGC.
Nah, SG hanya menangani persinyalan SS7, sedangkan MGC menangani sirkuit suara yang telah dibangun oleh mekanisme persinyalan SS7. Kemudian ada Media Gateway. Media Gateway berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik dalam jaringan subswitch dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda, seperti PSTN, PLMN, VoIP, H.323, dan jaringan akses pelanggan. Media Gateway terbagi menjadi Trunk Gateway dan Access Gateway. Kemudian ada Application Server, adalah elemen jaringan subswitch yang berfungsi menyediakan aplikasi tambahan termasuk logika pelayanan eksekusinya terhadap satu atau lebih aplikasi dan atau layanan. Kemudian ada Media Server. Media Server melaksanakan fungsinya yakni untuk memperkaya subswitch dengan kemampuan media. Jika diperlukan, media server ini akan mendukung digital signal processing atau DSP. Misalnya yakni untuk menanggapi respon suara. Tugas itu akan dilakukan oleh media server. Media video juga akan dilayani oleh suatu media server manakala yang bisa diterapkan. Kemudian yang G, ada fitur dan fungsi subswitch. Komponen subswitch-nya yaitu ada fungsi switching. Fungsi switching merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Dengan switching, komunikasi point-to-point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung antara kedua node tersebut untuk node IP. Subswitch juga dapat menghubungkan dan memutuskan antara IP PBX dengan PSTN untuk mengatur lalu lintas berupa data, suara, dan video. Kemudian ada fungsi kontrol. Fungsi kontrol pada teknologi subswitch dilakukan oleh Media Gateway. Kontrol MGC yang bekerja untuk mengarahkan, memvalidasi, dan menyediakan akses bagi pengguna serta membuat rute persinyalan ke jaringan PSTN. Fungsi signaling. Kemudian ada fungsi signaling yang dilakukan antar MGC menggunakan protokol Megaso, H.32, dan SIP. Protokol tersebut menjamin kerja sistem secara optimal. Signaling antara PSTN dengan IP menggunakan jaringan point-to-point. Kemudian ada fungsi interface. Subswitch memiliki interface yang digunakan dengan application programming interface atau API yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan layanan baru. Kemudian layanan yang wajib pada subswitch yaitu ada call transfer. Call transfer di sini adalah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Kemudian ada hunting group. Hunting group adalah sekelompok nomor ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Kemudian ada call forwarding. Call forwarding adalah fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mengalihkan panggilan yang datang ke nomor lain yang telah ditentukan pada saat fitur ini diaktifkan. Pengalihan ini ditentukan oleh kondisi, nomor tujuan, apakah you condition atau on base, no answer, atau pada saat ada call waiting. Aktivasi dapat dilakukan oleh pelanggan atau operator. Kemudian ada conference call. Conference call adalah istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Conference call memungkinkan pengguna telepon yang berbeda lokasi untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Kemudian ada abbreviated dialing. Abbreviated dialing adalah layanan yang memungkinkan pengguna data memperpendek nomor telepon yang dipanggil sehingga user dapat menyimpan kependekan nomor sebanyak 5, 10, 20, 30, sampai dengan 100 sehingga dapat mempercepat proses dialing ke nomor-nomor yang diinginkan. Kemudian ada call waiting, adalah fitur yang memungkinkan pelanggan menerima panggilan lain pada saat telepon sedang digunakan. Sistem subswitch harus mampu mengirimkan tone interupsi bila pelanggan tersebut dalam keadaan busy. Selanjutnya, sistem sentral akan menunggu aksi dari pelanggan tersebut apakah pelanggan menerima panggilan dengan menekan tombol flash. Kemudian ada call forking, adalah sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersamaan. Telepon pertama yang mengambil kendali dari panggilan masuk tersebut. Kemudian ada call line identification presentation.
adalah fitur yang memungkinkan pelanggan mengetahui identitas panggilan. Sistem SoftSuite harus dilengkapi dengan penggunaan pembangkit FSK dengan atau Frequency Shift Keying untuk mengirimkan CLI. Kemudian ada Call Line Identification Restriction. Call Line Identification Restriction digunakan untuk menyembunyikan identitas atau nomor dari si penelpon. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.